See you riding on the pavement. Young kids are growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah, upgrading. Calling suicide of the older generation. Tetap di baru. Ini waktunya ya, let's go. Balik neh be aku tapi cek yo tak lagi ulang ini kan gak enak. Mari aku sih mari bersih gawanane mesti ngantuk cuma terapa sih ben happy karo enjoy ya. Oh iya, aku katanya nambah-nambah edit ya. Jadi Borung ini adalah segmen ning YouTube dunia batas. Nah, jadi jeneng channelnya ini dunia batas, jeneng segmennya, jeneng acaranya itu Borung, obrolan dalam sarung. Nah, aku ini dapi koncoku Lutfi iku sik repot areke ana kesibukan ning laut. Kesibukan laut deh. Wah. Jadi mungkin ke depannya sebelumnya si Borung kok ono segmen itu cara-cara tentang kegabutanku lah, tentang keseharianku itu. Terus mungkin esok-esok aku pingin gawe channel gawe segmen kuliner. Nah, perlu dinantikan itu ya. Balik neng Borung, obrolan dalam sarung. Ngomong-ngomong perkopian nih saya yo. Di Mariatus rokokan ya kurang kopine biasanya. Sandingan laga kopi ya teh, maghrib-maghrib. Kebetulan dan ketepaan iki. Ono salah siji apa ya? Kancaku lah jenenge Cak Aris. Dadi iki nggen kabeh iki kan asine kudu studio iki rek. Iki asine nggene warung cuman iki ning bagian belakang. Jadi jeneng warungnya iki Warkop Cak Kebo ana ning Jalan Tidar, Kabupaten Jember, Jawa Timur, Indonesia. Nah, memang di aku manggen ning kene suwi lah. Jadi mumpung wong iki ana ngarep, aku pengin takon-takon deh iki mulai usaha kabeh iki rokok-rokokan warung iki mulai kapan terus syukur-syukur pendapatannya piro ngono kan. Nah, ngono kuwi. Nang tak delok ae ya. Taris. Few moments later. Kita hapus nenek kendala ya. Karena tak pateni kamerane mising kayak nawatan kita. Oh iya. Jadi aku mau kudu mising, jadi orang gak bisa tak celuk. Celuk mana dia? Ngomongin yang kuno, sini nih kuno sih katanya kan kono-kono banget. Taris. Baru. Nah, iki jenenge mungkin iki jenenge apa jenenge Cak Faris sing duwe kedai Warkop Cak Kebo. Mungkin sing video awal-awal soal segmen Borung ku ono Cak Faris mungkin waktu itu pembahasannya kurang bertema mungkin ya. Jadi kali ini aku kate ngangkat atau kate bahas soal arek nom sing membuka usaha. Ini tuh. Jadi selamat datang di Borung, Cak Faris. Langsung perkenalan aja, Om. Jenenge sapa, asli tekan ndi? Iki Jawa apa bahasa Jawa. Apa wajib Jawa apa? Campur lah. Oh, campur. Perkenalkan nama saya Faris. Aku aslinya kelahiran Sukowono, cuman besar di Sukowono. Setelah itu mulai kuliah 2013 tinggal di Jember.
Nah, tinggal di Jember, tinggal di rumah nenek. Kebetulan, bukan kebetulan sih, ibu orang Jember dan bapak orang Sukowono. Jadi kalau keluarga bapak dan ibu ada di Sukowono. Kalau saya sendiri tinggal di rumah nenek mulai dari tahun 2000. Jadi seperti itu. Mungkin itu nyapa Pak ngundang Cak Faris iki, aku pengen takon-takon yang muda yang berusaha. Nah, jadi Cak, aku kan gampangan kan apa ya? Menetap ning jenenge Warkop Cak Kebo kan wis hampir lama. Mungkin aku dan dulur borong iki pengen roh carane atau kiat-kiat Cak Nom iki membangun usaha. Jawab. Jadi ngene, jadi sampean iki apa mulai kuliah sik terus sadurunge kebo iki apa menawa sampean dhewe usaha apa. Oh. Jadi 2013 aku sempat kerja Melipop. Terus itu berjalan selama 2 tahun. Tempat aku pertama kali bekerja itu sebenarnya bukan benar-benar perusahaan yang memang kita dapat gaji terus masuk jam 7 pulang jam 4 gak banyak orang. Pada waktu itu aku kerja melalui perusahaan yang bersifil lah ya, yang bergerak di bidang meditasi atau IU seminar. Cuman seminar yang membahas tentang meditasi pada waktu dari tahun 2013 sampai 2015. Mamba bae yo. Mamba. Kenapa aku nang kono mergo pertama bosnya itu bapak kanca. Terus beberapa hari yang lalu baru meninggal. Sampai sebulan lah almarhum Pak Rizky meninggal dan aku banyak belajar nang kono sebenarnya melalui melok kerja itu. Terus setelah itu tahun lanjut kalau jadi mamba sampai melok uang sing ning jalur CP ning meditasi mang lanjut 2015 coba jualan manuk. Nah jualan burung itu dimulai tahun 2015, jadi pamit sama Juragan ini tahun 2010 pamit dan bahwasanya aku akan buka usaha sendiri yaitu jualan burung kenari. Nah modal awal berjualan kenari itu dengan cara menggadaikan laptop notebook laku seharga 500.000 pada waktu itu. Nah awalnya orang tua nggak tahu. wah nyolong Karena kan pengen jalur duit nawang nggak enak. Ada nyolong nggak ada notebook harga 500.000 dan pada waktu itu nggak keliru harga bulan burung kenari itu di Malang sekitar 25.000 per ekor. Jadi satu kali pulaan aku dapat 20 ekor dengan modal 500.000 plus ongkir 100.000. berjalan berang tahun nih sampean nganu Kenari. Berjalan 1 tahun nganu kenari, jadi sempet suki nang kenari terus gak duit nang kenari pisan. Karena pada waktu itu ada mungkin apes bisa dikatakan apes karena pada waktu itu kan sering kirim barang ke Lombok terus transaksinya juga lumayan biasanya dari kiriman Lombok. Pada satu hari Iku sempet orang kiriman ada permintaan dari Lombok minta kirim 100 ekor dan sudah deal di harga 7.500.000 karena aku ngambil dari Malang 25.000 dan jual Lombok sekitar 70.000 dan 100 ekor kira-kira 7.500.000 lah. Ini sudah aku nggak tahu dia siapa, cuma dia orang Lombok bilangnya ngomong beberapa kali sudah kirim ke Lombok, cuman kan aku pakai sistem dropship. apa dropship ya dropshipper itu jadi barang itu bukan dari saya, barang itu dari pemilik pertama. Cuman alamat dikirim atas nama dia. Nah si kirim jadi wong Malang kon kirim wong Malang cuman atas nama alamat kirim kata-kata barang. Nah aku nang wong Malang itu pula reseller berarti sampe reseller katakan. Hari kono janjian pada waktu itu katanya ditransfer duit sekitar plus ongkir itu sekitar 8 juta deh, 8 juta sekian nih. Karena bisa dikatakan murah ongkirnya karena di nunut neng truk pada waktu itu transfer si
Nah, WU nggak langsung masuk ke rek. Iya. Jadi masuk ke istilahnya rekber itu mungkin kalau sekarang istilahnya rekpen atau rekening penjamin. Jadi kayak sampai kali itu manuk nang aku cuma di transfer nang si A. Nah ketika barang sampai itu baru uang cair. Hampir sama sistemnya kayak marketplace pada zaman sekarang. Jadi Pak, Jadi si barang iki apa jenenge? Si barang teko mau ngono bayar. Duit kudu cair. Oh. Jadi pesan dhisik, Belum Iya, kirim. iya, pesan dhisik wis deal. Si pihak ketiga ini ngomong, "Mas, orangnya sudah pesan, udah bayar. Orangnya uangnya ada di saya." Cuman pihak ketiga ini adalah perusahaan yang memang benar-benar apa ya? Benar-benar terpercaya atau independen untuk sebagai rekpen atau rekber. Dan dulu yang dhisik jenenge rekber, sekarang mungkin beda istilah menjadi rekpen. Dan ketika memang sudah ada di barang ada uang ada di rekpen, baru tak kirim, tak proses, tak kirim. Cuman aku laporan terus. Jadi pada waktu itu mainnya pakai grup WA. Iya. Jadi satu grup itu cuma isi 3 orang, admin rekpen, pembeli dan penjual. Jadi update kondisi barang itu selalu dikirim. Nah ketika barang sampai di unboxing ada kendala, baru Bang TR masuk ke rekening pribadiku dengan potongan dari pihak rekpen mau. Nah, sampean ngerasa dihapus ini apa? Kan harus rekpen kan wis jelas, Cak. Nah jelas oke. Nah pada waktu itu si orang Lombok ini kirim sekitar 8 juta sekian ke pihak pada pihak 3. No pada waktu itu tak tinggal sholat tapi itu hilang. Oh. Tapi itu hilang. Pada waktu itu Nah, kira gak bayar sing wong lombokin. enggak, tapi itu hilang. Pada waktu itu aku kalau BPG 10 negatif. Dan apa ya, ibarat pegang BPG 10 ini keren kan pada waktu itu karena banyak orang-orang masih bisa dijangkau nang kono. Nah aku nggak tahu nih orang ini dapat nomorku dari mana, dapat kontakku dari mana, tahu aku punya siapa, nggak tahu. No, pada waktu itu juga terus bingung toh kalang kabut, bingung nggak kepikiran untuk login pakai Avinom Rio, BPID dan lain-lain. Nah kekeliruan kedua, nomorku nggak pernah tak registrasi secara resmi, jadi asal registrasi, jadi nggak bisa untuk kembalikan nomor yang hilang. Aku nih gak terkaut, gak tertaut. Betul. No. Dan kemarin ternyata beberapa hari kemudian dapat laporan dari orang-orang pelangganku bahwasanya si pembeli ini menggunakan nama saya. Dalam artian ya biasa deh, aku dianggap penipu. Uang udah kadung transfer, ternyata barang gak dikirim. Bla 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 bla. Dari situ bisa dikatakan apa sih? Aku nggak tahu siapa orangnya, terus ngirim hati-hati jika bertransaksi dengan atas nama ini dia saya order satu burung cuma kayak kirim punya untung aja pakai rekpen gitu kan. Jadi terkesan aku sebagai penipu padahal sudah sekolah tadi. Dan pada waktu itu juga wis nyetok di mana kan kios-kios pada Langsung ning 2000 Pirang tahun nih? aku 1 tahun. Tahun lah. Nah, mari kejadian itu sempat pokso nang kena cuman kayak iso ngelek. Cuman jadi kalau niatan untuk nipu lah hilang aja ini. Terus ning 2016 berarti sih pergulatan kuliah berarti. Nah, si kuliah semester 6 ada 5 negara. Soalnya aku mulai 2013 di salah semester. Nah, cuman konsep warung kopi ini sudah mulai ada sejak tahun 2015 karo Mas Adit itu mau. Nah, realisasinya baru Agustus tahun 2016. Nah, 2016 jenenge lah gak salah warkop Kebu. Iya, betul. Ning 2016 cah yo. Lu apa tuh? Aku sini meskipun aku ning kene suwi kadang-kadang cak Kebu yo apa-apa. Biar gini-gini sarangnya Kebu ngono ta. Ya ora sih, jadi karena aku pada waktu itu atau harus gaya rambutku gak ngene tok ya nama saiki. Jadi aku dipanggil sama teman-teman dipanggil klimis. Kebu. Itu artinya klimis kribo. Terus kebetulan si Adi rambutnya kribo, terus aku rambutnya klimis. Pada waktu itu waktu SMA kan ono pomade sih, saya kan banyak varian pomade. Medisi cuma cici, negarita, bis, warna hijau. Iya. Anggo kowe dia sebiar cerita bayi yang
Membudak, rambutmu membudak. Kayak dari Bandung gilap-gilap kayak karo-karuan. Nah terus 2016 sampean iki nyapa kok milih Mas Adib? Aku nggak milih Mas Adib saja pada waktu itu. Jadi ada 4 orang. Jadi konsep awalnya memang dari aku. Konsep warung kopi dia. Konsep warung. Awalnya konsep angkringan. Oh. Konsep angkringan karena pada waktu itu kan di tahun-tahun itu tahun 2014 2015 lagi jamurnya angkringan di Jember kota maksudnya Kota. daerah Pusno. Sedangkan aku dewe kan tinggal nang Sukowono. Ketika mulai bingung harus yang berhenti. Gak ada tempat nongkrong. Walaupun enek itu tempat nongkrong warung kopi zaman-zaman dhisik itu dalam bareng karo kopi. Jadi gak gede kan tempat nongkrong sih. Cenderung bapak-bapak sih nongkrong. Dari wong papat kuwi. Dari wong papat. Dan dari wong papat iki salah satu aku, Mas Adib, Rian sama Priyo. No, semenjak kuliah aku ini wis pernah tutulan kenari terus sama Santi ini sempat kerja di PSan dan setelah itu berhenti di PSan dia kerja tutulan retail. Nah si Priyo karo Pian iki kita memang teman kecil ya dari SD wis saling kenal dari kebetulan gitu. Nah si teman-teman iki untuk mencari sampingan pada waktu itu Priyo dan Mas Pian iki dia mengajar ngelesi lah. Kebetulan 3 orang ini kami berempat ini anak PNS KPN guru. No, dan orang tua kami saling kenal. Nah, Mas Pian sama Mas ini Mas Prio pada waktu dicek kan wah aku mesti rugi jenenge wong kebetulan itu adalah bagian dari risiko. Cuman pada waktu itu Mas Arif yang mengiyakan dan aku eling banget. Konsep pertama itu aku ngobrol berempat di Cakwang Semeru sampai saya kisah ono Cakwang Semeru. Iya lanjut Kak. Terus yang mengiyakan ini Guru Mas Adib tok. Dengan segala konsepku yang aku presentasikan sama teman-teman. Jadi nonton TV, TV, dan yang mengiyakan Mas Adib. Cuman di disclaimer sama Adib dia ngomong gini. Tapi ojo saiki di series sih kurang gue. Dan aku juga pada waktu itu ada sedikit uang dari sisa-sisa jualan burung kenari meskipun nggak akeh paling 1 juta kalau nggak gitu. Lanjut. Nah karena kami tidak disokong oleh dana yang kuat dan tidak jalur sumbangan saka wong tuwek, jadi konsep untuk realisasinya butuh waktu 1 tahun karena pada waktu itu benar-benar nyicil duit-duit 1 spot-foto 1 dipono dari siji kayu wis akeh dikirim nang tukang kayu di pomot kerangke terus duit mana di kursi sini tumpuk-tumpuk sini wis akeh jadi kok ngono. Makanya butuh waktu yang lama. Nah sejak wis kabeh wis siap kate blonjo siap kate buka peralatan tuku kami kebingungan cari tempat. Krusial banget iki ngomong tempat di soalnya. Kabeh wis belanja cuman enggak di tempat bingung kan. Lah, untuk tempat pertama meneng ndi? Waktu itu aku pengen banget nang Sukowono. Oh. Cuman setelah beberapa minggu nang Sukowono, wira-wiri Jember Sukowono, kok wae sepi nang Sukowono. Kayak semacam tidak ada gairah pasar lah pada waktu itu. Dikit wis jam sepi kan kayak nang Jember kok wae Jember sih. Si rame-rame ini lah. Iya. Dan ramenya di Sukowono itu hanya pada waktu malam. Nah, akhirnya kita cari tempat yang lebih maju lah di Sukowono. Ini rame lah ya, di Kalisat. Nah, aku di Kalisat itu punya teman namanya Abidi, balik dengan Parwari. Abidi ini waktu itu masih nggak kerja ya, jadi pengenku pada waktu itu si warkop ini si angkringan ini akan aku pasrahkan sama Abidi. Cuma statement Abidi pada waktu itu sampai awak buka kopian Kalisat coba-coba aku bakalan rugi. Padahal Abidi ini harap tak cukup kopian balik kan. Namun tetapi ini masih belum bekerja pada waktu itu. Ya kan. Alasan apapun yang buka warung kopian Kalisat aku bulan ini buka lagi. Nah, dan Jember aku sempat pesimis karena hampir semua jalan jalan-jalan tempat pinggir jalan sudah banyak yang berdagang.
Nah, akhirnya memilih tempat akhirnya survei di Jember ya? Survei Jember. Survei di Jember langsung menentukan yang tempat dia. Jadi pada waktu itu tempat yang pertama tak datangi itu bengkel di Jalan Jawa, notaris di Jalan Jawa. Oh iya iya iya. Notarisnya tempatnya Pak Is, cuman pada waktu itu aku eling banget di tahun 2016 si Pak Is ini kok ini, Mas tempat saya akan dijadikan ATM center, ini lebih gede kok. Aku gak bilang. Setelah itu bergeser di bengkel di Jalan Jawa, bengkel mobil, karena saya pikir pada waktu itu nek bengkel mobil pasti tutupnya sampai sore, begitu juga notaris kan biasanya bangun gede-gede dan tutupnya sampai sore. Jalan Jawa gak nemu, terus bengkok ke Karimata ini ke tempat notarisnya Pak Rosman, masih ada sekarang itu saya nang sandingi Ego. Oh Pak Rosman. iya. Dan terakhir aku datang ke notaris di Jalan One Street. Aku lagi jenenge si itu coba itu, cuma itu mengatakan maaf Mas, kami tidak bisa makan. Aku lupa nama-namanya. Bingung. Sedangkan kita harus belanja. Kayu-kayu wis ono mau. Wis tuku kabeh, siap buka, cuma enggak buka. Atau beletek nemu nang Jalan Tidar. Nah, waktu itu kiblatku delok neng Kopian 69 sing duwe ku Mas Mukhtar. Pokoknya Mas Mukhtar iki buka Kopian neng cucian motor, karena cucian motor kan buka sampai sore terus ini dikirim. Nah, akhirnya yang awalku kiblatnya mencari notaris dan bengkel mobil, akhirnya sedikit bergeser ke tempat cucian mobil. Ya kok dilalah ketemu neng Jalan Tidar. Waktu itu sepi ya Jalan Tidar, kapal Jalan Jawa, kapal Jalan Kalimantan kan gitu. Jadi kalau terhitung nek ngomong warung kopi, kafe, apapun itu bentuknya ya, pokok tempat tongkrongan di Jalan Tidar itu hanya ada 4 aku lihat banget. Pertama Sokomisor Idalo, terus Happy Cafe, terus PTC, terus aku. Nah yang pertama kali buka iki PTC itu ada pojokan banget teman ini. Terus Happy Cafe iki buka sebelum Lebaran 2016. Berikutnya Marikono Dalu, terus Marikono. Jadi hampir 3 tempat ibu barengan udah diulat toh. Cuman pada waktu itu aku sempat pesimis karena kan konsentrasi tempat tongkrongan pada waktu itu berpusat di Jalan Karimata. Tempat tongkrongan itu sempat berpusat di kono. Jadi akeh kafe atau warung kopi di Jalan Karimata dengan konsep ruko. Aku akeh kafe di Karimata. Terus makin kesini kok konsentrasi si Jalan Karimata ini banyak diisi oleh pedagang makanan. Let's go. Butik-butik. Yes, aku Jalan Karimata. 2017 aku kontrak di sana selama 1 tahun, harga 4 juta. Pertama berarti 2016 sih langsung manggil ini yang cucian mau ya? Cucian mau seret. Kebetulan. Jadi 2017 tetap nang kono. Setahun ya? Setahun. Pertama kontrak 4 juta 1 tahun. 2016 yang 17 sih kita. Kalau yang 2017 itu ya? 2017 ke 2019 aku kontrak 2 tahun. Awalnya kan sing tak pikir cuma kontrak kalaupun ada kenaikan adalah cuma enggak signifikan. Ternyata pada waktu itu kenaikannya cukup signifikan. Minta per tahunnya minta 8 juta dari angka 4 juta sampai 100% lah. 100% kan. Hanya untuk buka di malam hari saja. Malam hari. 8 juta. Yo karena masih baru 1 tahun mau nggak mau pada waktu itu bisa dikatakan saya nggak dapat keuntungan. Tekor 16 kayak gitu masih zong yo. Nggak zong juga. Mungkin bisa dikatakan aku branding. Nah ngomong pendapatan dapat, cuma pada waktu itu hanya cukup di operasional karena pada waktu itu kan untuk WIP, terus untuk biaya keamanan, terus untuk sampah, terus untuk karyawan, sebut karyawan manis. Tekor 16 sampai langsung karyawan ya? Apa sampai terjun dewe plus karyawan. Jadi satu malam itu ada 3 orang. Jadi aku kalau masuk tim berkaryawan ini berlaku sampai
anu ya setahun aku mbek karyawan sitok, Bro. Aku hampir 2 tahun dengan karyawan satu. Bisa keliru lah ya. Itu langsung 19 tetap karyawan sitok itu. Ya bisa nambah-nambah. Mau nambah-nambah ya, nambah-nambah, seret orang 19. Nah, Mau 19 pindah nih gini. nah. Jadi iki si pertama iki manggone ning etani dari tempat ini, jadi jalan Tidar sak durunge perumahan Puri, ono cucian motor kanan jalan biyen manggon ning kene. Terus 2019 bulan Agustus lah gak salah ya. Iku pindah rada ngulon ya. Ngulon. Nah, konsep angkringan apa tetap berlaku ya di tempat yang baru ini? Tetap karena kan ada statement yang memang menarik dan aku mengamini statement itu. Jadi kekeliruan bukan kekeliruan sih. Ada hal yang kurang tepat yang terjadi sama anak muda. Nah, anak muda ini biasanya dia punya gairah yang tinggi, semangat yang tinggi. Ya, Ide-ide itu sangat inovatif lah ya. Cemerlang lah ide. Cuman kekeliruannya kadang mereka lupa tidak semua yang inovatif itu bakalan laku. oh iya. Sedangkan yang bakalan laku itu adalah sudah menjadi tradisi atau kebiasaan. Ono kuwi arek nom udah mahasiswa ya, ngakeh ide. Awas ya. Jadi contohnya nih, banyak hal-hal yang inovatif yang diciptakan oleh teman-teman mahasiswa ya. Contoh dia berjualan, aku boleh sebut merek itu berjualan es kepal Milo. Es kepal Milo sempat rame. Cuman dia akan bilang, sampai sekarang aku yakin nyaris wis gak ono sing dodolan es kepal Milo. Apa live berproduk deh. Baik pisan. Inovatif memang produknya laku, cuman tidak menjadi kebiasaan untuk orang atau es kepal itu. Oh, paham. Cuman nek ngomong teh karo kopi ya bisa kayak Surabaya wis dhewe semoga Teh karo kopi. Nah, itu masalah manajemen lah ya, perpindahan akhirnya sampai pindah ngulon kita dengan konsep angkringan. Ngomong-ngomong, ini ngomong cocok simpang titik iki. Ngomong kopi ya, kopi ini sampean gawe apa? Oke, berarti kan kafe-kafe atau warung-warung kan kopinya ini biasanya khas loh. Terganti. Nah, sampean kopinya gawe kopi apa? Nah sebenarnya nang warung kopi jadi kita tetap konsisten dengan brand yang sama, dengan roastery yang sama. Aku pakai kopi dari Robusta Durjo. Nah, jadi lagi apa? Biasanya kan gunung apa Durjo? Durjo ini semacam bumbu apa ya? Punggungan lah, punggungan atau lereng neng gunung Argopuro. Oh. Nang Kecamatan Manti, Jember. Jadi kopi ini warkop Cak Kebo gawe kopi lokal pride Jember, Gunung Argopuro. Nah, terus ya, ini suka dan duka ini. Nah, dukanya saya dukanya sampean mulai ning 2016 sampai melebar ning cucian sampai saiki sing manggon mulai isu sampai bengi apa dukanya? Dukanya karena aku tidak bisa manajemen keuanganku dengan baik. Oh, sisi personal sampean berarti. Oh iya. Nah, dari sisi usaha ada hal-hal yang tidak terduga bahwa COVID itu memang hampir bukan aku menyalahkan COVID jadi kali ini. Aku pada waktu itu tidak bisa beradaptasi dengan COVID. Itu sih aku sendiri. Nah, padahal sebenarnya ketika memang ada masalah, biasanya orang potensi menghasilkan COVID juga di sana. Cuma aku nggak bisa. Ngomong warkop di warkop sempat goyang gara-gara dengan adanya COVID singkat terduga maksudnya. Tidak terduga. Seret, supane ya. Senengnya pertama usia muda sudah banyak relasi sih, karena kan warung kopi tempatnya orang berkumpul, tinggal kita pinter milih dan milah sih mana yang memang bisa diajak kita ngobrol, mana yang bisa berteman dengan kita, terus makin banyak orang-orang yang kenal sih ya pendapatan orang. Maksud sampean sukane gak pendapatan? Pendapatan. Makanya sing tak sayangkan itu aku tidak bisa memberikan pendapatan gede karena aku gak siap. Karena usia masih muda, gak duit tanggungan, diprojok rezeki gak karuan, kaget lah gitu. Karena tidak dipersiapkan. Dari warung kopi saiki mesti signifikan kan Cak yo. Ya. Apa jenenge kaya perbedaannya lah Cak. Apa sing biyen saiki.
Maksudnya apa sing jadi apa ya, kunci dasar sampean maksudnya sampai sing ning saiki apa landasan sampean iki kok mulai di sisi personal sebagai Faris, sisi personal sampean iki landasan sampean iki kok iso duwe Tetap dodolan. kok duwe ide sampai buka kok ini kerja openi arah-arah dengan pekerjaannya saat itu lah gak salah bolu pekerjaannya bolu alhamdulillah bolu. Oh, jadi pada waktu itu nek landasan awal apa ya? Nek landasan awal aku pengen jadi orang kaya yang pertama. Cuman itu enggak. Ya tetap menjadi landasan awal. Cuman ketika aku sudah menjadi orang yang kaya, maka aku akan lebih banyak bermanfaat untuk orang lain. Itu sih. Jadi ketika aku punya banyak karyawan, maka aku pribadi meskipun ada di bulan-bulan tertentu dulu ya lebih sering terjadi di sini bangsa ini. Jadi di mana seorang owner atau pemilik usaha ini harus merelakan apa ya? Jebek duit saka jero untuk dari penghasilan iki warung karena operasional juga itu mau nggak mau kita harus gaji karyawan dengan kantong pribadi bukan dari manajemen. Aku tetap senangnya iso punya ide atau sudah iso punya meskipun itu sudah ini cuma cepat. Berarti landasan aku ini kuncinya ya sebagai pertanyaan penting terakhir ini kunci landasan awal berarti sama aktualisasi diri ya sama ini tidak penting apa aktualisasi diri ya rumusnya sebaik-baiknya manusia yang bermanfaat itu ngono kuwi mahasiswa sing nganggur sing delok anime karo mabar ngono kuwi omne sing wedok sing delok drakor marang overthinking awas we mungkin iku Cak pertanyaan sing terakhir ku iki ana titipan pertanyaan Cak teko para penggemar untuk penggemar sih pacarku dhewe mau we arek takon ning Cak Faris piye carane si cowok atau cewek iki di luar konteks iki. Oh ya oke. Di luar ketika sampean contohnya tetap menjaga friendly dengan teman tapi juga menjaga perasaan si pacar. Oh jadi beberapa kali aku sudah melalui fase-fase tukaran segala macam. Cuman yang aku lakukan sampai saat ini aku tetap aku akeh kanca wedok. Nah, iku. Nah, yang aku lakukan aku tidak pernah menghapus chat orang lain. Dalam artian ketika siapapun itu chat aku akan balas dengan biasa aja. Jadi aku balas satu duwe memang sudah selesai. Jadi aku nang chat gak kayak guyon. Oh iya. Nang chat gak kayak guyon karo arek wedok. Karena takutnya pasangan kita itu pikir kok ki ono apa. Oh. Ki ono sesuatu yang lebih ngono. Jadi nek guyon chat kan kecuali memang sahabatan karena punya beberapa sahabat cewek dan aku ya menjaga friendly persahabatan tapi jaga perasaan cewek. Biasanya itu terjadi sama pasangan-pasangan baru sih. Pasangan baru. Biasanya si cewek pacar kita itu akan cemburu sama sahabat kita. Nah, caranya harus dikenalkan disamain. Oh iya. Ya mungkin aku sih pacaran sih anyar. Iki tambahan mungkin itu ya pitakon soal yang muda yang berusaha itu ya jadi juga akan mabar closing statement ya juga apa closing statement gawe arek mahasiswa lah khususnya yang Jember ini terus Closing statement untuk setnop harus menjadi orang yang bermanfaat ojo repoti kancane terus. Suwun Faris suwun wis mampir ning Borung suwun gawe dulur-dulur wis delok apa jenenge channelku Jelali share like comment tetep ning Borung obrolan dalam sarung. Kau nak opini salah ngono jadi pembicara?